Selamat berjumpa di kontekstual Bible Reading. Kita hari ini sampai di kitab 2 Samuel pasal yang terakhir, yaitu pasal 24. 2 Samuel pasal 24. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, "Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda." Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, "Jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu berkatalah Yoab kepada raja, "Kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Dan semoga mata Tuanku Raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa Tuanku Raja menghendaki hal ini?" Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Mereka menyeberangi sungai Yordan, lalu mulai dari Aroer dan dari kota yang terletak di tengah-tengah lembah ke arah Gad dan Yaezer. Kemudian sampailah mereka ke Gilead dan ke Kades di negeri orang Het. Selanjutnya sampailah mereka ke Dan dan dari Dan mengambil jurusan Sidon. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu, Tirus, dan ke segala kota orang Hewi dan orang Kanaan. Akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yehuda di Beersheba. Setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad pelihat Daud demikian. "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, "Akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara orang dari bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba, 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna, orang Yebus. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang di tengah memusnahkan bangsa itu demikian, "Sesungguhnya aku telah berdosa, dan aku telah membuat kesalahan, tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku." Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, "Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu." Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar, lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Arauna, "Mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini?" Jawab Daud, "Untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat." Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, "Baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik.
Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik, dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini, ya Raja, diberikan Arauna kepada Raja. Arauna berkata pula kepada Raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Tetapi berkatalah Raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Ya, 2 Samuel diakhiri dengan pasal 24, dan narasi yang ada di 2 Samuel kita bisa melihat secara kronologi. Narasinya menunjukkan bahwa Daud dimulai dari 1 Samuel 16 waktu diurapi oleh Samuel, dia menjadi calon pengganti Saul. Kita bisa melihat begitu Daud dipimpin oleh Roh Allah, Daud semakin meningkat baik kerohaniannya maupun kedudukannya, sampai puncak ada kemenangan demi kemenangan dan terus memuncak. Daud dekat dengan Allah secara kerohaniannya, dan begitu sampai puncak kita melihat mulai dari 2 Samuel pasal 11 sampai 2 Samuel pasal 24. 2 Samuel pasal 11 kejatuhan Daud dinyatakan di narasi ini. Dia berzinah dengan Batsheba, membunuh Uria, dan pasal 12 ditegur oleh Nabi Nathan. Daud bertobat, Daud dipulihkan, lalu hukuman tetap berjalan terus sampai pasal 23. Kemarin kita bisa melihat bagaimana doa ucapan ini syukur Daud, nyanyian syukur Daud. Dia memberitahukan bahwa yang ada pada kehidupannya itu karena Tuhan Allahnya yang sudah mengurapi, Tuhan yang berbicara dengan perantaranya, firman-Nya ada di lidahnya. Janji Allah itu kekal dan dia pegang terus. Daud mengalami apa kebaikan Tuhan, perjanjian Tuhan dan seterusnya. Dan kita melihat di masa tuanya ternyata di pasal 24 ini semakin turun lagi posisi Daud di dalam kerohaniannya, dan kita melihat penutupan di 2 Samuel pasal 24 bagaimana dosa Daud, bagaimana kejatuhan Daud, dan kita dicatat di ayat 1 di pasal 24, ya ini bangkitlah pula murka Tuhan. Ini ada narasi yang tidak ditulis sebelum itu, tapi yang jelas Allah itu murka terhadap orang Israel karena orang Israel menyimpang lagi. Dan di pasal sebelumnya sudah ada dosa Saul yang membunuh orang Gibeon. Orang Israel kelaparan 3 tahun, dan ini orang Israel ada dalam kelaparan, maka Daud menyelesaikan dosa orang Israel. Tapi kembali lagi di pasal 24, orang Israel dimurkai Tuhan. Nah, apa yang membuat Allah menghukum Israel? Kita melihat dalam narasi ini ternyata Daud punya keinginan untuk melawan firman Tuhan dengan mensensus, menghitung orang Israel, dan khususnya yang pegang pedang dan yang berperang. Nah, kita bertanya sekarang, mengapa Daud menghitung ini dan
dia berdosa. Catatan yang lain ada di 1 Tawarikh pasal 21, ini lebih jelas, dikatakan di pasal 21 ayat 1, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Jadi di sini dosa dikarenakan ada bujukan iblis dan Daud mengikuti perintah iblis dan tidak mengikuti perintah Tuhan. Dan di sisi lain ada penafsir-penafsir yang katakan dosa Daud karena dia mengikuti perintah iblis tapi tidak mengikuti perintah Allah. Pada waktu Musa menghitung orang Israel 2 kali, tidak berdosa. Mengapa tidak berdosa? Karena Tuhan yang menyuruh Musa menghitung. Tapi di ayat ini Tuhan tidak menyuruh Daud untuk menghitung, tapi Daud mendengar bujukan iblis. Hatinya akhirnya terpikat dengan bujukan iblis, tidak mengikuti perintah Tuhan. Dan ini membuat dia berdosa, menghitung pasukannya. Dan kita lihat kembali dosa Daud di pasal 11, waktu Daud berdosa dengan Bathsheba, tidak ada data di situ. Daud ada bujukan iblis untuk mengambil Bathsheba, berzina dengan Bathsheba. Tidak ada data untuk dibujuk oleh iblis. Berarti pada waktu dia dosa berzina dengan Bathsheba, itu pilihannya sendiri. Dan di sini di pasal 24 ini ada bujukan iblis, membujuk untuk menghitung orang Israel. Dan Daud mendengar bujukan iblis dan dia berdosa. Tapi di saat-saat dia mau menghitung dan menyuruh Yoab, ternyata panglimanya Yoab ini memberi nasihat yang baik. Di pasal 19 kita bisa melihat waktu Yoab menasihati Daud dengan kasar karena kematian Absalom. Daud sedih, tidak tampil di depan rakyat. Yoab memaksa dengan kasar dan Daud lakukan itu. Dan di sini Yoab memberi nasihat lebih baik, yaitu katakan pada Daud, Tuhan kiranya menambah rakyat 100 kali lipat. 100 kali lipat. Tuhan itu luar biasa baiknya. Semoga mata Tuhan Raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa Tuanku Raja mengendaki hal ini? Yoab, mengapa Raja mengendaki yang berbuat dosa kepada Tuhan? Itu nasihat. Tapi kita melihat orang yang berdosa seringkali tidak mau mendengar nasihat yang baik, nasihat yang benar, nasihat yang tidak untuk memberontak Tuhan. Seringkali lebih mendengar bujukan iblis. Ini yang menjadi pelajaran supaya kita jangan berdosa seperti Daud berdosa di masa tuanya. Dan kembali lagi, Yoab sudah katakan kiranya Tuhan menambahkan 100 kali lipat. Artinya begitu besar kerajaan Daud yang dikaruniakan Tuhan. Mestinya dengan ucapan syukur di masa tuanya, dia sudah mengalami betapa Tuhan menyertai semuanya, dikembalikan untuk Tuhan ucapan syukur itu. Tapi Daud melawan sebaliknya. Dan kita lihat dibandingkan pada waktu dia menang dengan Goliat, maka semua mengagumi dengan tarian dan pujian. Perempuan-perempuan katakan, Saul beribu-ribu, Daud laksa-laksa. Ini tersanjung, semua rakyat menyanjung dia. Daud tetap rendah hati.
tapi di posisi masa tuanya dia sudah ada dalam kemenangan, tapi saat ini dia jatuh dalam dosa kesombongan. Ya, dia pengen menghitung, dan Yoab sudah ingatkan, Tuhan sudah menambah 100 kali lipat, artinya itu banyak sekali, tapi toh tetap saja Yoab terpaksa menghitung itu. Selama 9 bulan 20 hari ada 800.000 orang Israel yang bisa perang dan 500.000 orang Yehuda, dan ini dilaporkan oleh Daud. Ya, tidak ada data respon Daud bagaimana, tapi ayat 10 sampai 17 bagian kedua ada narasi yang mengisahkan hati Daud, dan berdebar-debar, dan setelah menghitung ini hati Daud berdebar-debar, hati nuraninya. Ternyata Tuhan bisa ingatkan orang yang berdosa lewat hati nurani, hati berdebar-debar. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Seperti 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kamu mengaku segala dosamu, Allah itu setia dan adil untuk mengampuni dan menyucikan dosa-dosanya. Kita melihat ternyata Daud sekarang menyadari, orang yang berdosa hatinya berdebar-debar untuk menyadari dia berdosa, dan dia ngaku di hadapan Tuhan. Kembali lagi pengakuan pertobatan Daud nyata di sini, dan Allah itu setia dan adil. Allah itu tetap mengampuni, Allah itu tetap mengasihi. Jadi kita bisa melihat orang-orang yang berdosa, kalau ia jatuh dosa, cepat kembali bertobat, cepat mengaku dosa, cepat datang pada Yesus. Allah itu setia dan adil. Allah itu tetap mengasihi orang yang berdosa. Dan di sini kita tahu Allah langsung mengutus pelihat Gad ini yang mendampingi Daud untuk memberi pilihan. Pilihlah salah satu dari 3 alternatif ini. 3 tahun kelaparan, 3 bulan lari dari hadapannya karena lawanmu, atau 3 hari penyakit sampar. Ini alternatif yang disodorkan Tuhan. Tapi bagaimana jawab Daud? Daud katakan kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tapi jangan aku jatuh ke dalam tangan manusia. Daud tahu menyelesaikan soal berdosa, jatuh ke tangan Tuhan itu yang terbaik, supaya kasih sayang Tuhan itu yang terjadi. Dan akhirnya kenalah hukuman penyakit sampar untuk 3 hari, 70.000 rakyatnya mati. Dan ini mengapa? Daud pun bertanya kepada Tuhan, mengapa mereka ini tidak bersalah, tetapi domba-domba ini yang menanggung, dan biarlah aku dan keluargaku mestinya yang menanggung. Ini pertanyaan Daud, doa Daud. Dan kalau kita melihat ini memang karena kasih karunia, keadilan Tuhan, dan Tuhan menghukum rakyatnya.
Dan pelajaran yang penting bagi para pemimpin adalah kalau pemimpin berdosa, jangan sampai rakyatnya yang menanggung hukuman dosa. Domba-domba yang menanggung hukuman dosa. Dan Daud menyadari ini, dia mulai bertanggung jawab. Ya, aku yang menerima itu, jangan orang lain. Dan ini Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di tempat pengirikan Arauna. Dia mau bayar, sekalipun mau dikasih, dia bayar. Menunjukkan persembahan pada Tuhan bukan karena kerugian dari orang lain, tapi Daud katakan, saya mau bayar. Ini konsekuen bahwa dia mau bertobat, dia memberi persembahan, jangan merugikan orang lain. Seringkali dalam pelayanan, nama panitia, nama dirinya menjadi tersanjung, terkagum, wah ini hebat. Tapi karena disponsori, dia minta-minta orang lain untuk menolong, untuk membayar, untuk membantu. Tapi dia merasa yang memberi persembahan korban. Bagi Daud, dia tidak demikian. Dia tetap bayar 50 sikal. Dia berani berkorban dan sungguh-sungguh menunjukkan ini bayar harga untuk pertobatannya. Dan dengan demikian, yaitu Tuhan akhirnya mengabulkan doanya. Ini di ayat 25, Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Pengampunan terjadi, hukuman berhenti, doa itu dijawab Tuhan. Jadi amanat teksnya kita bisa melihat, mencatat, Allah tidak menghendaki kesombongan dan dosa. Pertobatan, kerendahan hati, persembahan, mendatangkan pengampunan, doa yang terjawab Tuhan, dan menghentikan hukuman. Kita melihat dari narasi ini, Daud yang berdosa dengan Bathsheba terulang lagi berdosa karena kesombongan. Dua hal ini perlu hati-hati bagi orang-orang yang sukses. Yang pertama adalah kasus seks, yang kedua kasus kesombongan, harta maupun tahta. Ini yang perlu kita waspadai dan kita jangan melakukan itu. Aplikasinya ialah kita jangan suka sombong, tapi lakukan. Ya, kalau berdosa biarlah kita cari Tuhan dan kita hidup yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sujud kepada Tuhan. Kita berkata, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu. Biarlah kekudusan Tuhan melawat setiap kita, sehingga tidak ada dosa yang kita simpan yang membuat Tuhan tidak berkenan di hadapan kita. Seluruh
terus memimpin kita di dalam kebenaran, dalam segala kesuksesan yang Tuhan berikan. Biarlah kita tetap rendah hati, kita tidak menjadi sombong, dan kita terus mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Jika ada sesuatu yang tidak berkenan, biarlah kita mau tanggalkan di hadapan Tuhan, dan kita mau untuk Tuhan terus berkarya melalui kehidupan kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kami, kepada saya juga, untuk terus bergantung kepada Tuhan, untuk terus berpegang kepada firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran, menjauhkan Tuhan dari segala dosa, terutama dosa kesombongan, dosa merasa hebat ketika kami sudah mencapai segalanya. Tuhan, kami berdoa bahwa semua yang kami miliki, yang ada pada kami, kekuatan kami maupun masa depan kami, studi dan juga pekerjaan kami, semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kami mau membalas cinta kasih Tuhan, membalas apa yang Tuhan sudah berikan, dengan kami mau memberi hidup ini lebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang sudah mengampuni kami, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.